forward chaining. Dalam sistem kecerdasan buatan, inference engine bekerja dengan prosedur match fire, yaitu mencocokkan fakta dengan aturan yang ada di dalam knowledge base atau basis pengetahuan dan database. Proses ini membantu sistem menarik kesimpulan dari sejumlah fakta yang diketahui. Dan yang pertama, saya akan menjelaskan tentang forward chaining atau penalaran maju. Metode ini bersifat data driven, yaitu penalaran dimulai dari data atau fakta yang telah diketahui untuk menentukan kesimpulan baru. Dalam forward chaining, sistem mencari aturan yang premisnya cocok dengan fakta yang tersedia. Kemudian menghasilkan fakta baru sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir. Dan ada 3 contoh aturan. Itu yang pertama, jika pasien memiliki sakit tenggorokan dan dicurigai infeksi bakteri, maka pasien menderita radang tenggorokan atau Staph Thorpe. Dan yang kedua, jika suhu tubuh pasien lebih dari 100 derajat, maka pasien mengalami demam. Dan ketiga itu, jika pasien sakit lebih dari 1 bulan dan memiliki demam, maka dicurigai infeksi bakteri. Dan ada contoh proses reward chaining, yaitu siklus pertama, aturan kedua benar, yaitu sistem menyimpulkan bahwa pasien mengalami demam. Dan siklus kedua itu aturan yang ketiga menjadi benar, bahwa sistem menyimpulkan pasien mengalami infeksi bakteri. Dan siklus ketiga, aturan yang pertama benar, yaitu sistem menyimpulkan bahwa pasien menderita Staph Thorpe. Dari proses di atas, forward chaining berfungsi menarik kesimpulan bahwa dari data yang diketahui secara bertahap sampai sistem mencapai hasil akhir yang logis. Dan ada kelebihan dan kekurangannya. Pertama, ada kelebihan, yaitu cocok digunakan ketika permasalahan dimulai dari pengumpulan informasi, dan juga efektif untuk aplikasi seperti perancangan, pengendalian, dan pemantauan. Dan juga ada kekurangan, yaitu sulit menentukan bukti mana yang paling relevan atau penting, kemudian kadang menghasilkan pertanyaan yang tidak berhubungan dengan tujuan akhir. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang backward chaining atau penalaran mundur. Metode ini disebut juga goal-driven reasoning, yaitu proses penalaran yang dimulai dari sebuah tujuan atau hipotesis tertentu dan bekerja mundur untuk mencari fakta-fakta yang dapat membuktikan kebenaran tujuan tersebut. Sistem akan memulai dengan sebuah goal atau tujuan dan menggunakan aturan yang ada untuk menetapkan serangkaian sub-goal atau tujuan turunan. Proses ini berlanjut hingga tujuan utama terbukti benar, salah atau tidak, dapat dibuktikan karena tidak ada kecocokan antara fakta dan aturan. Dan juga ada contoh kasus backward chaining dengan fakta. Yang pertama, jika suhu tubuh pasien 102 derajat dan kemudian pasien sakit selama 2 bulan dan kemudian pasien memiliki sakit tenggorokan, dan dengan tujuan membuktikan apakah pasien memiliki Staph Thorpe, sistem akan menelusuri aturan yang ada secara mundur dari kesimpulan ke fakta untuk menentukan apakah kondisi tersebut benar berdasarkan fakta yang tersedia. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan, fokus pada satu tujuan tertentu sehingga proses menjadi lebih terarah, dan pertanyaan atau langkah-langkah yang dihasilkan selalu relevan dengan tujuan. Dan juga sangat cocok digunakan dalam sistem diagnosis seperti medis atau troubleshooting. Dan kemudian kekurangannya, dapat terus mengikuti satu jalur penalaran meskipun jalur tersebut seharusnya diubah. Kemudian jika ada banyak kemungkinan solusi, prosesnya bisa menjadi lebih panjang dan kompleks. Ada juga teknik pencarian atau search techniques. Kedua metode penalaran di atas melibatkan proses pencarian solusi, dan terdapat beberapa teknik yang umum digunakan dalam sistem kecerdasan buatan, yaitu yang pertama, Depth First Search atau DFS, merupakan teknik pencarian data pada node-node secara vertikal dan sudah terdefinisi, misalnya dari kiri ke kanan. Dan juga ada kelebihan dan kekurangan.
yaitu kelebihan dapat menelusuri masalah secara mendalam hingga ditemukan solusi yang optimal. Kekurangannya memerlukan waktu yang lama jika ruang lingkup masalah sangat besar, karena harus menelusuri satu cabang hingga selesai sebelum berpindah ke cabang yang lain. Yang kedua ada breadth first search atau BFS, merupakan teknik penelusuran yang dilakukan pada semua node dalam satu level terlebih dahulu sebelum menuju ke level berikutnya. Kelebihannya, semua node diperiksa secara menyeluruh pada setiap tingkatan sehingga tidak ada solusi yang terlewat. Kekurangan, tidak efisien jika solusi berada pada level akhir karena membutuhkan waktu yang lama dan implementasinya dapat menjadi tidak interaktif karena sistem mungkin harus berpindah topik sebelum menyelesaikan topik sebelumnya. Dan yang ketiga ada best first search, merupakan teknik pencarian yang menggunakan heuristic knowledge atau pengetahuan tambahan untuk mengarahkan proses pencarian ke node yang berpotensi mengandung solusi terbaik. Pendekatan ini juga dikenal sebagai heuristic search, dan kelebihannya mengurangi beban komputasi karena hanya mengevaluasi hasil solusi yang dianggap paling menjanjikan. Kemudian pencarian akan berhenti ketika solusi terbaik atau mendekati terbaik telah ditemukan. Teknik ini menyerupai cara berpikir manusia dalam mengambil keputusan logis dan efisien. Kemudian ada kekurangannya, itu yang pertama bergantung pada fungsi heuristik yang akurat, tidak selalu menemukan solusi optimal, membutuhkan memori besar, waktu komputasi tinggi, tidak efisien pada ruang pencarian besar, dan terakhir rentan terhadap jebakan lokal atau lokal minimal.